kami dari arah Padang menuju Bukit Tinggi akan mereview tempat nongkrong Indra Suherman dan kawan-kawannya sebelum terjadinya kasus pemerkosaan dan juga kasus pembunuhan Nia Kurniasari. Ya teman-teman, kita akan review tempat warung atau kedai tempat Indra Suherman dan kawan-kawannya nongkrong sebelum kejadian pembunuhan tersebut. Ya teman-teman, kita sudah sampai di lokasi warung atau pondok tempat Indra Suherman dan kawan-kawannya nongkrong sebelum terjadinya kasus pemerkosaan dan juga kasus pembunuhan dari almarhum Nia. Jadi tempatnya itu ya teman-teman, Warung sembako Mintu Kayu Tanam. Ya teman-teman, ini dia dari pondok, dari warung tempat Indra Suherman, Indra Suherman atau Indragon mangkal sebelum melakukan aksi bejatnya, tidak jauh dari Gapura Pandam Pekuburan Sekumbang Datuk Batuah Nagari Kayu Tanam. Jadi warungnya di situ tadi, sekitar jarak 100 meter dari Gapura ini, dan kita akan lanjut ke dalam teman-teman, melihat jalan yang akan dibangun, yang akan dinamakan dengan Jalan Nia Kurniasari. Teman-teman, sobat Zai Adventure, kita lanjutkan review jalan. Ya teman-teman, kita sudah masuk ya, ini di jalan, rencananya mau dibikin jalan oleh pemerintah daerah setempat ataupun juga usulan dari pemerintah kenagarian atau desa. Ini akan dijadikan jalan dengan nama Jalan Nia Kurniasari. Karena di sepanjang jalan ini Nia Kurniasari sering menjajakan gorengannya. Ya teman-teman, kita perhatikan jalan ini makin baru, sudah dilarang masuk. Oh, dilarang masuk. Oh, lagi ada proses pengecoran kayaknya. ya. Jadi dilarang masuk teman-teman. Jadi nanti kita putar balik aja, kita masuk dari jalan yang sebelum masjid tadi ya Bang JP ya. Ini tengah dilaksanakan pembangunan pengecoran jalan kayaknya di jalan menuju perumahan, jalan menuju ke rumah Nia ya. Tapi masih dalam proses pengecoran. Kita balik lagi, kita ke jalan alternatif yang satu lagi, ujung yang itu aja. Ya baik teman-teman, kita lihat dulu sebentar ya kondisi jalan yang tengah dilakukan proses pengecoran, yang dibikin aspal beton kayaknya, ini beton dan cukup tebal. Ini tengah berlangsung proses pengerjaannya.
Jadi nanti kita putar balik aja ke jalan alternatif satu lagi yang tembusnya juga nanti ke tempat rumah Nia juga. Oke teman-teman, ini dia proses pembangunan jalan menuju ke rumah Nia Kurniasari. Tengah berlangsung proses pengerjaannya bersama, ini ada truk tangki molen yang tengah bekerja untuk hari ini. Dan teman-teman, sobat Z Adventure, ini semoga pengerjaan jalan ini cepat rampung dan pengerjaan cukup bagus, tebal kayaknya nih teman-teman, ada sekitar 20 cm ketebalannya. Ya, baik teman-teman, sobat Z Adventure, kita akan lanjut perjalanan ini. Kita akan telusuri sepanjang jalan yang akan dijadikan dengan nama Jalan Kurniasari. Jadi bisa kita perhatikan nanti ini sebagai bentuk penghargaan atas untuk mengenang almarhum Nia Kurniasari atas berkat kebaktian kepada orang tua, maka agar nama Nia Kurniasari selalu ada di hati masyarakat yang menyayangi beliau. Kita lanjut teman-teman, dan ikuti terus perjalanan saya di Z Adventure. Perjalanan teman-teman ke jalan, karena tadi kita putar balik ya Bang JP ya, jadi kita harus masuk ke jalan yang satu lagi yang simpangnya dekat sini ya. Ya, simpang homestay ini ya, simpang Telkom ya. Iya, simpang Telkom. Tempat pelaku nongkrong juga kan. Ya, sebelah kiri itu ya. Nah, kita masuk nih di jalan alternatif yang kedua. Itu simpang Telkom. Ini tembusnya ke rumah Nia juga. Ini kantor Telkomnya ya kan. Nah, ini tembusnya ke rumah Nia juga. Dan tadi kita udah lihat proses pengecoran jalan untuk perbaikan, karena jalan yang tadi itu rusaknya cukup parah ya Bang JP ya, pas waktu kita pertama kali ke sini ya. Jalannya cukup parah, jadi makanya dalam proses perbaikan nanti kita akan ketemu lagi situ di jalan yang lagi dicor itu di ujung sana teman-teman tuh. Nah ini lanjutan jalan dari yang lagi dicor tadi ya teman-teman. Ini dia rencana jalan yang akan dijadikan nama Nia Kurniasari diabadikan di jalan ini. Dan seperti yang kita tahu teman-teman, inilah rute yang sering dilalui oleh Nia Kurniasari untuk berjualan gorengan. Ini dia teman-teman, Mushola Al-Jamilah Kayu Tanam Pasar Gelombang. Dan di jalan inilah Nia sering lewat, hampir setiap hari Nia lewat menjajakan dagangannya, masuk kampung, keluar kampung, keliling kampung, dari gang satu ke gang yang lain. Karena di sini di
kampung ini cukup banyak persimpangan, jadi Nia harus melewati persimpangan-persimpangan tersebut untuk menjual gorengannya. Dan seandainya gorengannya udah habis, Nia akan masuk ke jalan pintas menuju ke rumahannya, atau ke jalan alternatif menuju perumahan Nia. Jadi kita nanti akan coba review jalan pintas yang sering dilalui oleh Nia kalau seandainya dagangannya udah habis. Tapi kalau dagangannya masih belum habis sampai udah sore, dia akan lanjut berkeliling kampung dulu, masuk dari rumahnya langsung ke gang-gang yang lain, kemudian sampai ke SPBU Kayu Tanam, kemudian masuk ke perkampungan rel kereta api di Kayu Tanam. Jadi teman-teman, inilah jalan yang sering dilewati oleh Nia berjual gorengan. Saat ini kita ada di pertigaan jalan juga. Ini simpangnya keluar ke jalan umum juga. Kalau yang ini nanti juga keluar ke jalan utama, jalan raya. Dan di depan sana jalan lurus menuju perumahan atau ke rumah kediaman Nia Kurniasari. Dan ini pertigaan Musala Al Jamilah, Pasar Gelombang, Negari Kayu Tanam. Dan ini simpang menuju lokasi tempat Nia dikuburkan pertama oleh Indra Septriaman. Jaraknya dari simpang ini ke lokasi Nia dikuburkan pertama sekitar 250 meter dari simpang ini. Ya teman-teman, saat ini saya berada di pertigaan di depan Musala Al Jamilah, Korong Pasar Gelombang, Negari Kayu Tanam. Di simpang ini, di pertigaan itu di depan itu kan menuju lokasi tempat Nia pertama kali ditemukan terkubur ya di dalam tanah yang kedalamannya sekitar 60 cm. Dan di sanalah, di lokasi sana itu, di tempat kuburan Nia pertama ditemukan, yang dilakukan oleh aksi bejat dari Indra Septriaman. Jadi teman-teman, untuk besok ada kabar gembira, tapi sayangnya kita bisa meliput karena besok kita nggak bisa hadir di sini. Besok ada rekonstruksi dari Polres Padang Pariaman. Menurut kabar yang kami dapatkan, besok akan dilakukan proses rekonstruksi di tempat kejadian peristiwa pembunuhan Nia, gadis penjual gorengan, yang dilakukan oleh Indra Septriaman. Dan ini simpangnya, pertigaannya, yang jalan sebelah kiri saya lurus ke depan itu adalah jalan ke rumah kediaman Nia, dan ini jalan menuju tempat Nia dikuburkan oleh Indra Septriaman. Dan ini jalan keluar, ini teman-teman, kalau kita dari arah Padang, ini jalan keluarnya. Nanti akan keluar ke perempatan jalan ataupun juga bisa keluar ke pertigaan jalan di Gapura Pandang Pekuburan. Jadi teman-teman, untuk besok sepertinya ini cukup menggemparkan ya. Pihak Polres Padang Pariaman akan melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan Nia, gadis penjual gorengan, yang akan dilakukan di berbagai tempat TKP pembunuhan terjadi. Tapi sayangnya teman-teman, kita tidak bisa hadir besok karena kita hari ini harus kembali dan tidak bisa hadir untuk mengikuti proses rekonstruksi. Mudah-mudahan informasi ini tidak mudah-mudahan informasi rekonstruksi ini tidak ada perubahan. Semoga aja terjadi besok langsung proses rekonstruksinya. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Kita akan mereview kembali di
rumah kediaman Nia, siapa-siapa saja tamu yang akan datang pada hari ini. Ya teman-teman, ini juga dipasangin garis polisi atau polis line dari pihak kepolisian Polres Padang Pariaman. Ini tengah berlangsung proses pemasangan polis line, batas garis yang mungkin untuk bisa dikunjungi oleh para masyarakat, warga masyarakat untuk menyaksikan proses rekonstruksi. Karena kalau acara rekonstruksinya terlalu dekat dengan warga yang menyaksikan bisa saja berakibat fatal. Jadi untuk itu polisi memasang batas-batas yang bisa dihadiri atau dikunjungi atau bisa didatangin oleh para warga yang ingin menyaksikan proses rekonstruksi yang akan terjadi insya Allah pada besok tanggal 7, pada Senin tanggal 7 Oktober 2024. Ini saat ini kita perhatikan bapak-bapak membersihkan lahan untuk jalan menuju proses rekonstruksi untuk besok hari. Ini dia teman-teman, jalan di sepanjang perbatasan TKP 1, TKP 2 dan TKP 3, dan TKP selanjutnya sudah diberi pembatas oleh pihak kepolisian. Teman-teman, kita perhatikan pihak dari pihak kepolisian dan Polres Padang Pariaman tengah bekerja pada hari ini memasang garis pembatas untuk melakukan reka ulang atau adegan rekonstruksi ulang proses pembunuhan Nia Kurniasari oleh seorang pemuda yang bernama Indra Septriaman. Ya teman-teman, menurut kabar yang kita dapatkan, besok akan dilaksanakan proses rekonstruksi ulang proses pembunuhan Nia Kurniasari, mulai dari seluruh TKP yang akan diadakan rekonstruksi di sini besok. Dan ini TKP pertama tempat Nia disekap oleh Indra Septriaman dan dibawa ke TKP kedua di atas sana, tempat jilbab Nia ditemukan. Jadi besok akan diadakan langsung nih dari Polres Padang Pariaman akan melakukan rekonstruksi ulang di tempat kejadian peristiwa ini. Dan besok seluruh TKP, seluruh tempat kejadian peristiwa sampai ke pemakaman Nia akan dilakukan proses rekonstruksi. Dan kita perhatikan teman-teman, sampai saat ini rombongan dari warga masyarakat masih antusias dan berbondong-bondong datang ke lokasi pemakaman Nia dan juga lokasi tempat Nia pertama kali ditemukan dikubur oleh Indra Septriaman. Dan saat ini juga tengah berlangsung pemasangan garis polisi atau polis line yang besok akan diadakan rekonstruksi ulang oleh Polres Padang Pariaman. Ini dia, ini batas dari pengunjung mungkin ini. Ini besok tidak, kita dipastikan tidak bisa untuk bisa meliput sampai jauh-jauh ke lokasi kecuali dari jauh dari batas garis yang sudah ditentukan oleh polisi. Ini dia teman-teman, polis line atau garis polisi yang sudah dipasang pada hari ini oleh Polres Padang Pariaman. Sampai ke ujung sana teman-teman, nanti proses rekonstruksi atau reka ulang kejadian peristiwa akan berlangsung di seluruh TKP pembunuhan dan pemerkosaan Nia Kurniasari. Dan nanti juga akan diadakan rekonstruksi sampai titik-titik mana Indra Septriaman ini melakukan aksi bejat atau aksi kejinya. Alhamdulillah. Ini Ibu dari mana Bu? Bukit Tinggi Bu. Alhamdulillah. Bawa sembako juga Bu ya. Mantap. Mudah-mudahan. Iya dari Bukit Tinggi. Mantap Bu.
Itu mudah-mudahan jadi amal ibadah kita semua, ladang amal. Nggak ada lagi, nggak ada nia-nia lagi yang lain. Iya. Oke Bu. Iya Bu, selamat, hati-hati Bu ya. Ini berasnya Bu, mudah-mudahan berkah Bu ya. Amin. Apalagi berkah kita mau bau. Amin ya Allah. Ya teman-teman, hari ini tanggal 6 Oktober 2024, tepat sebulan sudah kepergian Nia. Masih banyak dari pelayat yang hadir, yang datang ke rumah kediaman orang tua Nia dan langsung ke lokasi tempat Nia dimakamkan pertama, tempat Nia dikuburkan oleh pelaku, dan banyak juga yang langsung berkunjung ke pemakaman Nia. Ini rombongan pelayat teman-teman. Ya teman-teman, sobat The Adventure, pelayat hari ini hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 semakin membludak. Rombongan dari berbagai daerah atau penjuru masih terus berdatangan untuk melayat ke rumahnya Nia. Ini seperti yang kita lihat, si Mayang tengah digerubungin, tengah dipeluk oleh rombongan dari para pelayat. Dan ini dia teman-teman, sampai hari ini luar biasa banyak sekali para pelayat yang datang berkunjung ke rumah Nia. Nih, semua berdesakan pengen masuk ke dalam rumah Nia, pengen melihat bagaimana kondisi dari rumah Nia yang lama dan kamar dari Nia Kurniasari. Kita perhatikan rombongan ibu-ibu, cukup banyak yang hadir pada hari ini, antri untuk masuk ke dalam rumah, menyaksikan keadaan rumah Nia yang lama. Ini dia teman-teman, seperti yang kita perhatikan juga di depan juga datang bantuan polongan. Ini dia bantuan polongan untuk bakso piteng, WC rumah Nia. Ini kita perhatikan teman-teman, semua orang datang memberikan bantuan. Yang channel saya pertama. Ini dia teman-teman, rombongan dari warga masyarakat terus berdatangan pada hari ini, hari Minggu tanggal 5 Oktober 2024. Puluhan atau ratusan masyarakat sampai hari ini masih jam setengah 12 pagi menjelang siang sudah banyak yang berdatangan, apalagi nanti sampai sore pelayat-pelayat yang datang dari berbagai daerah terus berdatangan ke sini teman-teman. Luar biasa antusias dari warga masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan ada yang datang dari luar negeri seperti dari Malaysia, Singapura dan juga Thailand sudah tempat berkunjung ke sini untuk ikut memberikan rasa belasungkawa dan rasa empati kepada keluarga Nia, gadis penjual gorengan yang nasibnya cukup tragis harus meninggal di tangan seorang pemuda yang cukup biadab, yang cukup tidak punya hati nurani, yang tega, yang cukup manusia yang tidak berperi kemanusiaan, tega menghabisi nyawa seorang gadis penjual gorengan Nia Kurniasari. Padahal Nia ini berjuang dari kecil, semenjak usia 4 tahun sudah berjualan gorengan sampai sekarang, sebelum dia meninggal pada tanggal 6 September yang lalu. Dan hari ini tepat sebulan Nia masih terus
berusaha untuk memberikan terbaik buat keluarganya, untuk memberikan untuk membantu kepada orang tuanya untuk berjualan gorengan dan juga membiayai hidup, biaya makan sehari-hari dan untuk biaya sekolah dia dan adik-adiknya. Dan menurut info yang saya dapat pada bulan Oktober ini, tanggal 1 Oktober kemarin, Nia sudah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi. Tapi sayang nasib berkata lain, Nia sudah pergi untuk selamanya dan hanya tinggal kenangan bagi seluruh warga masyarakat yang cukup prihatin kepada Nia. Kita tidak menyangka sampai hari ini sudah sebulan penuh dari berbagai daerah masih berdatangan orang untuk melayat ke rumah kediaman Nia. Hati-hati di jalan, Ustadz. Iya Pak, sama-sama. Ya. Semangat Pak. Semangat, selamat sampai tujuan. Selamat jalan ya, Pak. Iya. Ustaz, selamat jalan. Ya. Bang, Jangan lupa Selamat share, jalan. selamat jalan Bang. Oke, insya Allah besok bisa. berbagi kita. Ya Bang. Ya. Ya Bang. Yup. Yuk. Yuk. Ya teman-teman, pada siang hari ini datang lagi rombongan pelayat. Banyak rombongan pelayat yang masih berbondong-bondong hadir dan datang ke lokasi rumah kediaman Ibunda Nia. Yuk saya lihat. Ya Sobat Zai Adventure, sampai sore hari ini sudah hampir jam 6 sore ya, jam 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Masih banyak juga rombongan pelayat yang hadir melayat ke rumah kediaman Ibunda Nia. Ini rombongan dari Ibu-Ibu Yasin, Ibu Wirid Yasin kayaknya. Dari mana Bu? Ombili Danau Singkara ya Bu? Oke Bu. Banyak Simawang. Banyak rombongannya Bu? Ya. Macet tadi Bu? Macet. Iya macet. Harusnya ya Bu, cuman macet. Soalnya dari pagi sampai sore ini masih ramai juga yang datang. Terlibat macet semua Bu. Iya lanjut aja dulu Bu, nggak apa-apa Bu ke tempat. Iya Bu. Nah, itu tadi ya ibu-ibu dari Wirid Yasin dari Ombilin Sikara sudah juga hadir ke sini pada sore hari ini teman-teman. Ya begitu banyak pelayat yang hadir pada hari Minggu ini, dari pagi hingga sore hari ini. Nggak henti-hentinya para pelayat datang ke rumah kediaman Nia Kurniasari untuk memberikan ucapan rasa belasungkawa dan juga rasa empatinya kepada almarhumah Nia. Luar biasa teman-teman, sosok atau figur dari almarhumah Nia ini patut untuk dijadikan contoh teladan